Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kita balik lagi di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Dan hari ini kita jalan-jalan ke rumah orang ya. Kalau di rumah sendiri kayaknya bosen ya wargi Jabar. Kita jalan-jalan ke KPID Jabar atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Dan juga telah hadir bersama saya yang cantik jelita di sini. Wede. Saya kalah cantiknya wargi Jabar ya. Di sini udah hadir Ibu Dede Fardiah. Ini dia ya, Ibu. Apa kabar? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, warga Jabar. Gimana Teh Sisi, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu ya. Ibu Dede Fardiah ini selaku Ketua KPID Jabar ya. Dan Ibu Dede nih kalau misalkan sekarang kita hadir di sini sih agak-agak sepi gimana gitu ya, karena lagi pandemi juga, lagi WFH juga betul. sebagian kali ya Bu ya. Nah, ini mungkin untuk warga Jabar juga yang lagi di rumah, yang lagi WFH juga udah berbulan-bulan gitu ya. Ini udah pasti bosan ya, udah jenuh. bosan. Pasti di rumah kebanyakannya kalau beres kerja atau di sela-sela kerja WFH itu kan nonton TV atau enggak dengerin radio. Nah, saya paling sering tuh kalau WFH dengerin radio sambil kerja nih ya Bu ya. Nah, ini kalau misalkan dari Ibu Dede sendiri malah tugasnya semakin banyak nggak sih? Karena makin banyak juga nih yang nonton TV iya, yang denger radio iya gitu. Iya, jadi tentu kita walaupun WFH ya, tetap kita melaksanakan tugas di mana selama 24 jam harus mengawasi. Cuman memang mekanismenya sekarang lebih kepada mekanisme pemantauan, jadi rekamannya diambil, kemudian item-itemnya tetap diperiksa gitu ya, sehingga kita tetap berjalan. Dan kemudian juga sistemnya juga kita sistem piket tetap ya, karena memang kalau yang namanya tayangan kan mungkin kalau WFH di rumah, justru di rumah adalah kesempatannya untuk TV dan radio bersiaran. Itu dia, betul. Lebih banyak lagi. Oleh karena itu kan nggak mungkin juga pengawasan berhenti gitu loh. Jadi makanya kami tetap jalan mengawasi konten-konten siaran baik itu radio maupun televisi gitu. Trafficnya berarti tinggi juga ya Bu ya pas masa pandemi ini ya? Oh, sangat tinggi ya karena Bu, memang orang sekarang itu ngapain coba di rumah kesel. Selain misalnya mendengarkan melalui streaming misalnya, justru orang sekarang tuh tingkat menonton televisi itu tinggi. Betul. Berdasarkan hasil penelitian masa Covid ini, tingkat mendengarkan radio maupun menonton televisi itu sangat tinggi. Betul sekali, karena selain itu kalau streaming kan ngabisin kuota ya Bu ya. Iya, semakin tinggi ya. Internet kan ngabisin kuota. Betul, itu dia. Baik, dan mungkin lewat TV dan radio juga di sini wargi Jabar juga bisa mendapatkan fakta yang jelas ya mengenai COVID-19, di mana sekarang juga banyak hoax-hoax yang bersebaran juga di media sosial atau di grup WhatsApp lah atau di yang lainnya gitu ya. Nah, ini menurut pendapat Ibu sendiri banyak info berantai di aplikasi chat. Gimana nih menurut pendapat Ibu dengan adanya televisi dan juga radio? Nah, media mainstream yaitu radio dan televisi, dalam hal ini penyiaran yang di bawah KPID Jawa Barat, itu sebetulnya kalau berbicara mengenai hoax, sebetulnya radio dan televisi itu jauh lebih aman ketimbang media sosial, ketimbang media online. Kenapa dikatakan demikian? Karena kan kalau yang namanya radio televisi itu mereka punya ada sistem kerja, ada redaksi, kemudian ada filter, gatekeeper gitu ya, yang membuat itu tuh disaring gitu. Berbeda dengan kalau di medsos kan semua orang bisa menyampaikan apapun, keluhan, unek-unek, bahkan berita bohong, kekesalan dan lain sebagainya, bahkan ujaran kebencian. Sementara kalau di medsos itu nggak ada yang menyaringnya ya individu itu sendiri. Betul ya. Jadi kalau misalkan warga Jabar juga banyak yang bilang ini kalau misalkan info dari COVID-19 yang paling jelas udah paling benar di TV atau enggak di radio ya Bu ya. Baik, nah ini kalau misalkan selama masa pandemi ini KPID ngasih ini juga nggak sih, misalkan kisi-kisi bikin program khusus gitu, misalkan ngasih program tentang COVID-19 apa gimana gitu selama masa pandemi ini? Semasa pandemi ini KPID Jawa Barat pertama melakukan himbauan kepada lembaga penyiaran agar dalam proses penyiaran pun memperhatikan protokol kesehatan. Seperti kita nih, kita kan juga pakai masker ya, pakai ini. Nah, selain itu juga ada beberapa kegiatan yang seharusnya kita terjun ke masyarakat
tetapi kita melakukan yang namanya literasi media, di mana kita harus mengedukasi masyarakat. Literasi medianya melalui radio. Sebelum Menteri Pendidikan mencanangkan bahwa belajar melalui televisi, KPD Jawa Barat sudah menyebarkan tuh ke radio-radio supaya belajar melalui radio, termasuk juga belajar melalui televisi. Jadi program ada kuliah melalui radio atau juga belajar melalui radio atau juga televisi yang ada di Jawa Barat. Oke, itu dia. Nah, ini kan berarti secara otomatis penyiar, mungkinnya kalau di radio ya, presenter, kalau di TV ataupun reporter lapangan, ini masih harus tetap bekerja dong ya selama masa pandemi. Betul. Nah, ini kalau menurut pendapat Ibu gimana nih? Apakah ada aturan tertentu nggak sih untuk misalnya penyiar yang tetap masih harus kerja nih, orang lain WFH gitu, ini harus tetap ke studio apa gimana? Iya, jadi memang ada beberapa aturan sebagaimana surat edaran yang diedarkan oleh KPI pusat ya, kemudian juga itu dirujuk oleh KPI daerah. Gimana ada tata cara reporter dalam mewawancari narasumber, kemudian juga reporter ketika ke daerah-daerah yang memang, bahkan juga ada beberapa reporter yang dites dulu rapid test dan lain sebagainya. Itu dalam rangka tadi aman bagi yang diwawancara dan aman juga bagi yang mewawancara atau juga proses dalam siaran itu. Di dalam tayangan juga misalnya kalau ternyata itu adalah tayangan sebelum di masa COVID, maka itu harus diberi keterangan bahwa itu direkam sebelum masa COVID gitu ya. Karena memang protokol kesehatan tetap harus dijaga. Itu salah satu yang diawasi juga dalam masa pandemi ini. Selain konten-kontennya yang sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran, termasuk juga di sini adalah bagaimana tadi jarak antara yang mewawancara atau juga proses penyiaran. Oke, terutama kalau bisa penyiar nih ya, yang harus diperhatikan ada cover mic-nya juga ya Bu ya? Iya betul, kan itu kan salah satu protokolnya. Setiap orang kan. Iya betul, gitu. Harus punya masing-masing kalau sekarang ya. Baik, nah mungkin Ibu selain radio juga sekarang lagi populer sama podcast seperti yang kita buat saat ini. Iya. Podcastnya audio ya, visual. Betul, lagi kekinian Bu. Nah ini kalau misalnya podcast sendiri yang saya tanya-tanya dari dulu pas tahu soal podcast, ini sebenarnya kalau podcast ini termasuk ke ranah pengawasan KPI juga nggak sih, KPID? Nah, podcast itu kan termasuk dalam digital, dalam konteks media baru ya. Nah ini memang tidak dalam ranah KPID dan termasuk juga Netflix, termasuk YouTube dan lain sebagainya, itu adalah tidak dalam ranah KPID. Tapi tentu ini kita sedang menunggu Undang-Undang Penyiaran, revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Konon katanya ada beberapa media platform, multi platform yang memang juga nanti akan diawasi oleh KPI maupun KPID. Oke, itu dia. Masih menunggu ya? Masih menunggu, masih keburu COVID kali ya. Jadi rancangan undang-undangnya juga terus tertunda ya. Oke, Ibu kalau misalkan tadi dibahas juga soal Netflix atau nggak YouTube. Nah, ini sebenarnya TV streaming sama TV digital sendiri perbedaan ini lebih ke mananya sih Bu gitu? Nah, kalau TV streaming itu kan sekarang itu belum ada perizinan ya. Karena semua orang bebas. Iya. Semua radio streaming maupun TV streaming siapapun bisa. Bedanya tadi dengan radio digital atau TV digital itu, TV digital itu kan ada satu kanal, kalau dulu mah frekuensi terbatas gitu ya. Kalau TV digital atau radio digital itu kan dalam satu kanal, kalau frekuensi mah hanya 2, ini mah kalau digital mah dalam satu kanal bisa 10 atau bahkan 50 atau 12 misalnya ya. Nah itu peluang orang untuk membuat TV digital atau radio digital lebih luas, lebih, kemudian dari sisi teknis juga gambarnya lebih jelas gitu ya. Nah itu bedanya. Kalau streaming kan itu semacam perpanjangan, ya bebas aja seperti halnya kita nge-YouTube atau itu bebas aja gitu ya. Nah itu perbedaannya gitu. Kalau ini diawasi, ada aturan-aturannya, kemudian ada harus perizinan, proses yang ke kementerian dan lain sebagainya. Itu kalau dalam TV digital. Oke, itu dia Wargi Jabar ya. Nah, ini kalau misalnya KPID ini kan biasanya kemarin-kemarin, tahun kemarin sih teman-teman saya, teman-teman MC saya juga jadi host, jadi yang pembaca nominasi. Tapi kenapa saya nggak diundang gitu Wargi Jabar ya, sedih banget. Karena saya MC belum laku. Baru kesini ya? Iya. Oh jadi kalau udah main kesini jadi diajakin nanti ya KPID Jabar ya. Nah ini suka ada KPID Award nih Bu. Nah kalau misalkan tahun ini lagi pandemi, masih diadakan atau tidak? Nah,
sekarang ini benar-benar yang namanya pandemi itu berpengaruh ke semua sektor kehidupan ya. Betul. Nah, karena memang KPD UBOT itu mendatangkan orang banyak, itu adalah silaturahmi lembaga penyiaran seluruh Jawa Barat ya. Orang-orang berkumpul, bayangkan lembaga penyiaran itu kan ada 417 tuh di Jawa Barat tuh berkumpul, belum satu lembaga penyiaran teh satu bis gitu. Betul. Rombongan ya. Rombongan gitu ya. Untuk meramaikan. Iya. Nah, tentu ini tidak memungkinkan untuk sekarang. Jadi kami tetap KPD Award itu akan diselenggarakan, cuma konsepnya yang berbeda. Justru mungkin ini akan menjadi sejarah kali ya. Sejarah KPD Award dengan menggunakan virtual misalnya ya. Walaupun ya hikmahnya dari pandemi ini, walaupun kami sebetulnya kan memang meriahnya musik itu kan meriahnya kita silaturahmi itu meriahnya hingar-bingarnya kan wow gitu ya. Cuman ya gimana lagi, justru mungkin ini adalah hikmahnya dengan gimana caranya menyelenggarakan KPD Award dengan virtual. Nah, ini yang menjadi konsepnya yang masih sedang digodok oleh kami. Tapi memang untuk menyelenggarakan seperti tahun kemarin tidak memungkinkan karena situasi dan kondisi. Tapi kami tetap akan selenggarakan. Sehingga semangat teman-teman untuk membuat program-program yang berkualitas tetap semangat dong, terinspirasi karena memang tetap diselenggarakan semangat berlombanya. Oke, kira-kira bulan apa nih Bu tahun ini? Biasanya November. November ya. Saya masih kosong kok jadwal Bu ya, November ya. Oke, Wargi Jabar, ini kalau misalnya saya lihat dari media sosialnya KPID juga di sana suka tercantum awasi media penyiaran untuk siaran yang sehat katanya. Nah, siaran yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Jadi kita tuh kan punya rujukan nih, namanya Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman P3SPS, Pedoman Perilaku Standar Program Siaran. Siaran yang sehat adalah siaran yang merujuk pada P3SPS itu. Siaran yang sehat, siaran yang ramah anak, di mana misalnya siaran kalau untuk anak-anak kan ada tuh, kalau di televisi itu namanya Semua Umur SU, kemudian bimbingan orang tua, pra-anak, remaja, dewasa, itu adalah ciri bahwa tayangan yang sehat adalah kalau itu perlu bimbingan orang tua maka perlu ya. Kemudian kalau itu misalnya jam-jam anak tuh jam berapa, jam remaja jam berapa, jam dewasa kan jam berapa. Nah berarti ketika siaran itu sehat maka mengikuti aturan-aturan norma-norma yang berlaku dalam P3SPS. Oke, nah mungkin kalau misalkan ada pelanggaran gitu di tayangan televisi atau juga di radio, ini juga bisa diadukan juga oleh pendengar ya, oleh Wargi Jabar juga ya. Nah, mungkin ini untuk tata cara pengaduannya sendiri seperti apa, bagaimana caranya nih? Gitu. Ya, jadi memang ada beberapa mekanisme, bisa datang langsung ke KPD Jawa Barat, bisa ke email, bisa ke IG-nya ya, karena IG juga kita juga aktif atau di Facebook juga. Tata caranya begini, misalnya ada sebuah tayangan yang melanggar nih, kan seringkali mengadunya juga begini ya, pemirsa tuh mengadunya teh, pokoknya acara itu kurang nggak berkualitas, pokoknya begini gitu ya. Lah kita mana tahu kalau itu misalnya kalau mengadu tuh nama yang jelas, lengkap, siaran apa, jam berapa, indikasinya apa. Kenapa perlu? Karena kami kemudian mengecek benar enggak kan ke tayangan yang memang sudah kami tonton. Oh ternyata betul gitu ya misalnya. Nah dari situ kan kita ketahuan. Kalau pokoknya semuanya jelek-jelek lah sinetron teh gitu kan. Nah, itu mah dari dalam hati itu punya dendam sendiri ya Bu ya. Ya kenapa gitu kenapa kan. ya? Jadi harus jelas ketika melaporkan harus jelas. Bisa ke IG langsung melaporkan, kemudian ke Facebook juga ke medsos yang ada di KPD Jawa Barat. Oke, terus ada juga nih tayangan di TV, satu program gitu di salah satu stasiun TV swasta gitu. Ini tuh udah kena sanksi ya, tapi berapa lama? Sebenarnya saya nggak tahu sih. Tapi kemudian beberapa hari kemudian saya pas ngeliat lagi ada lagi programnya gitu ya. Abis itu disanksi lagi. Nah itu kayak gimana sih? Kan kayak gini, gitu? biasanya sanksi itu satu program itu.
Kalau programnya itu berlanjut, kemudian dengan tema yang berbeda kan lain lagi sanksinya. Oh, oke. Kan mungkin tema besoknya berbeda. Pada tema itu mungkin masih ingat SpongeBob ketika ditegur ya. Ya. Nah itu pada acara SpongeBob itu bukan berarti menghilangkan SpongeBob SpongeBob-nya. itunya gitu. Oke, tapi yang dari si episode itunya ya? Iya, yang dikasih episode sanksi. itunya. Oke, nah ini kalau kartun-kartun nih, sekarang kan TV swasta juga karena tahu anak-anak juga belajar dari rumah gitu ya, kartun-kartun mulai ditayangkan lagi nih Bu di TV swasta. Itu gimana tuh? Ada yang kena sensor juga apa gimana? Kartun loh. Harus dibedakan antara sensor dengan wewenang KPI ya. Oh, oke. Wewenang KPI kalau sensor itu badan sensor film sebelum ditayangkan disensor. Kalau KPI atau KPID itu setelah tertayang ternyata melanggar baru kita bertindak atau juga baru kita awasi setelah tersiar di media penyiaran. Tapi banyak juga yang kayak gitu ya Bu ya. Jadi, Udah tayang. sudah tayang Ya. kan seharusnya mah ketika disensor sudah layak dong gitu. Ya. Tetapi ternyata kenyataannya di tayangan televisi disiarkan tetap masih aja banyak pelanggaran misalnya. Nah disitulah kemudian KPI atau KPID juga melihat bahwa ternyata masih banyak tayangan-tayangan yang melanggar gitu. Oke, itu di ranah pertelevisian Wargi Jabar ya. Sekarang kita beralih ke radio karena saya juga seorang penyiar radio dan kemarin sempat kesel juga. Agak kesel nih Wargi Jabar ya, jujur aja ini mah depan Ibu ya Bu ya. Kemarin sempat KPID Jabar menulis kayak beberapa list lagu yang tidak boleh diputar di jam-jam tertentu ya. Padahal itu tuh lagunya tuh lagu yang banyak di request. Radio saya radio request, programnya program request, jadi bingung juga Bu ya. Itu sebenarnya gimana sih Bu? Jadi ceritanya begini, itu tuh bahkan sampai viral ya. Betul. Sampai mendunia ya. Iya. KPID Jabar mendunia. Nah jadi sesuai dengan kita itu lahir hadir karena Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Oke. Punya tugas pokok dan fungsi yaitu mengawasi konten siaran. Betul. Kenapa bisa terjadi adanya pembatasan lagu ya, bukan di ban, bukan dilarang, Bukan, ya, tapi Wargi dibatasi. Jabar. Betul. Kenapa dibatasi? Setelah ternyata dicek banyak disiarkan tuh di lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Betul. Oleh karena itu kemudian kita cek karena banyak disiarkan, ternyata juga banyak yang mengadu bahwa lagu-lagu tersebut mengandung hal-hal yang tidak sepantasnya didengarkan kalau itu pada jam remaja atau anak-anak. Setelah dikaji, maka keluarlah yang namanya 17 pembatasan lagu. Sehingga ditayangkannya di atas jam 10 malam. Kenapa? Karena terindikasikan di situ konten-kontennya konten-konten dewasa. Yang menjadi heboh adalah netizen menduga bahwa itu dibatasi, dilarang. Itu ya, ya. Makanya kemudian dikomentari oleh si Bruno Mars itu karena disangkanya di ban. Ya. Padahal kan bukan. Tetapi dan itu buat siapa? Buat lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat gitu loh. Tetapi kenapa waktu itu sangat ramai? Ternyata setelah dievaluasi gitu ya, mereka menduga pertama ngejudge begitu aja gitu ya, namanya di netizen gitu ya, menduga bahwa itu dilarang, menduga bahwa semua konser musik itu dilarang oleh kami. Lah, kami tugasnya di penyiaran ngapain urusan musik, konser musik segala. Pada saat itu Ed Sheeran mau datang ke Indonesia, takut juga dicekal gitu ya. Pada saat yang bersamaan ternyata pada saat itu juga ramai sedang dibahas undang-undang permusikan. Sehingga memang pada saat itu ketika kami datang membuat surat edaran itu jadi heboh lah. Jadi gitu ngerembet ya. ke situ ya Bu ya? Kemudian kan juga banyak mempertanyakan kenapa cenah lagu-lagu Indonesia mah enggak gitu. Justru pada tahun sebelumnya kami sudah mengeluarkan itu, kenapa nggak seramai sekarang gitu ya. Mungkin karena ini lagu-lagu berbahasa Inggris gitu ya, mendunia, jadi mungkin padahal sebelumnya sudah. Gimana, kenapa nggak lagu Indonesia aja yang misalnya yang ini? Justru udah di tahun sebelumnya, sebelum lagu-lagu berbahasa Inggris, justru lagu-lagu bahasa Indonesia mah udah gitu. Jadi
Itu kesalahpahaman itu yang membuat kemudian viral, membuat saya dibully dan teman-teman KPD Jawa Barat juga dibully ya. Betul. Wah, luar biasa. Pada kesel juga Menghadapi soalnya netizen. penyiar-penyiar juga, Bu. Iya, sampai waktu itu para MD juga kan. MD. Para MD, tapi setelah bertemu dan dijelaskan, oh gitu ya Bu ya, maksudnya lah iya. Udah harus Harus dijelaskan. dibahas, ya, setelah Sejentre-jentrenya Iya. War ya. Mohon kalau setelah dijelaskan ternyata oh begitu ya. Jadi cuman begini ya iya gitu. Terus betapa banyaknya lagu berbahasa Inggris teh itu yang terindikasi disiarkan di lembaga penyiaran yang di Jawa Barat yang menjadi wewenang KPD Jawa Barat. Hari di luar teh mah kumadina gitu. Kasar nama Betul, gitu betul, ya. betul. Cuman tadi itu kami paling tidak masyarakat menjadi aware ternyata lagu ge aya nu kitunya gitu kan. Jadi itu aja yang membuat kita tetap termotivasi bersemangat bahwa ternyata itu bisa dari lagu aja bisa berdampak gitu loh. Betul, itu dia Wargi Jabar. Lengkap sekali jawabannya ya. Oke, Ibu Dede, ngomong-ngomong, Ibu sering lebih dengerin radio apa televisi? Televisi sih. Di luar tanggung jawab pekerjaan ya? Iya, iya, Oh, televisi. televisi. Kenapa televisi? Televisi informasi-informasi ya. Banyak informasi terutama berita sih gitu ya. Kalau radio kalau lagi di jalan biasanya atau kalau lagi malam lagi lembur lagi begadang barulah radio gitu. Oke, itu dia ya. Baik, Ibu Dede, sekarang kita ada segmen kuis juara Jabar Prof bersuara. Jadi Ibu di sini harap jawab cepat aja. Iya, Mau iya. nyebut merek, nyebut apapun itu nggak apa-apa ya. Namanya juga jawab cepat ya. Nanti di Baik. endorse ya. Bayar ya, suruh bayar ya. Oke, Ibu Dede, kita mulai. Paling suka dengerin radio apa? Radio PRFM. Penyiarnya siapa? Toto yang suaranya wow gitu Wow. menggema. Oke. Terus dulu sering dengerin radio nggak sih, Bu? Zaman Dulu dulu sering request juga nggak? Zamannya Radio Ganesha tuh sekarang Oh. mah kan nggak ada ya. Oh, nggak ada. Zaman sampai jumpa artis dan Oh, saya sebagainya. belum lahir, Bu. Saya Belum, masih belum. direncanakan, Bu. Zaman mana itu? Zaman mana ya? Generasi itulah kolonial bukan milenial. Oke, sering titip salam? Iya, sampai kita tuh ngantri kapan ya dibacakan. Titip salam sama siapa paling banyak? Teman-teman. Oh, teman. Pacar nggak pacar? Yang dikeceng. Oh, yang dikeceng ya, tetep ya sama aja kayak zaman sekarang ya. Oke, paling suka denger radio sambil ngapain, Bu? Biasanya tadi itu sambil belajar. Oh, sambil belajar. Oh, soleh Ibu ya. Biasanya sambil masak, sambil ngegosip gitu ya. Oke, nah ini kalau judul sinetron zaman dulu favoritnya apa? Zaman dulu mah sinetron gak banyak ya. Pondokan yang apa ya? Nggak akan ngerti deh. Dulu mah Aktris paling favoritnya? keren, itu tuh siapa ya? Yang mainnya itu yang sekarang tuh udah Bajuri teh. Nani Wijaya. Oh, Ibu Haja dan Kelihatan Wijaya tua ya. banget ya. Betul. Dan drakor atau film Korea. Nah, yang paling bagus. Ibu suka nonton nggak? Suka dong. Oh, suka dong, ya Allah, Ibu yang keginian. Saya kan penggemar drama Korea. Oh ya Allah, Ibu pasti ngikutin ini yang merit-merit itu ya. Itaewon Class dong. Oh ya Allah, tahun kelas ya. Saya kalah pergi Jabar. Oke, ada berapa jumlah radio di Jawa Barat? 274. Oh, itu ya. Apa jumlahnya segitu ya? Iya. Oh, oke, baik. Nah, terakhir deh, lebih milih Bruno Mars atau Ed Sheeran? Salah satu itu Iya. ya Bruno Mars aja deh karena dia berkomentar. Kalian akan berkomentar ya soal di band itu lagunya ya, padahal bukan di band Wargi Jabar ya. Baik, mungkin terakhir closing statement dari Bu Dede ini untuk Wargi Jabar juga yang masih work from home juga, yang masih suka nonton TV dan dengar radio. Mari cerdas bermedia, media cerdas, cerdas bermedia. Maknanya dalam, medianya juga harus cerdas. Tetapi selain medianya cerdas, kita juga sebagai khalayak harus juga cerdas bermedia. Itu tagline-nya KPID dan juga kita supaya bisa memilah dan memilih tayangan maupun siaran yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Oke, itu dia Wargi Jabar. Hatur nuhun dulu untuk Ibu Dede Sami-sami, Teh ya. Sisi, dan Nanti juga jangan lupa semua November Wargi KPID Jabar. Award ya, undang saya.
Insya Allah. Nggak, Ibu bercanda, saya Maya. Saya disuguhan sama pastel sama ini juga udah alhamdulillah. Ya baik, wargi Jabar, kalau gitu terima kasih sekali untuk Ibu Dede. Sama-sama. Nanti kita akan berkunjung kemana lagi atau siapa yang akan berkunjung ke kantor kita ke Jabar Prof ya, atau Diskominfo Jawa Barat. Nanti tetap di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.